Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di video apa namanya tutorial. Insyaallah hari ini gue bakal coba tutorialin desain yang bakal kita pakai itu feeds. Mungkin teman-teman yang mungkin udah bisa bikin feeds ya santai lah ya. Tapi mungkin yang masih bingung-bingung cara buat feeds kayak gimana gitu-gitu, mungkin di sini bisa ngebantu lah. Sedikit sedikit ngebantu. Terus nanti kemudian kedepannya kita bakal buat video kayak gini lagi kalau buat latihan desain. Insya Allah kalau memang teman-teman lebih terbantu, gue bisa bikin lebih banyak lagi videonya kayak gitu. Oke, hari ini kita bakal bikin feeds ya, feeds dulu. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah ada filenya, bisa langsung dibuka aja atau gimana gitu ya. Kayak gini nanti tampilannya, dan ini template-nya gue dapat dari si Hamdun, jadi udah rapi. Soalnya yang punya gue berantakan, betul berantakan, bujut-bujut. Yang ini udah rapi, jadi biar terbantu aja lah, lebih gampang. Terus sama kalau kalian masih megang file Photoshopnya baru, kayak baru download, itu misal kayak ini gue nggak ada yang di sini, gue nggak ada huruf A ini, box ini nggak ada, gimana cara nampilinnya? Nah lu coba tampilin di window dulu, terus di workspace. Nah lu pencet dulu yang essential, biar ininya kita sama nih, ada ini apa ini. Nah kalau udah essential, habis itu kita coba di view. Nah pas di view, nah di sini kan ada show ya. Nah coba sebenarnya sini bukan buat yang ini sih, ini buat nanti guidesnya. Kayak coba ikutin aja show-nya yang ini, guides ini, canvas guidesnya juga dicentang, smart guides dicentang, pixel grid centang, yang ini juga centang, biar sama. Ini rulernya centang biar ada penggaris, exercise juga centang. Nah kalau buat yang di sini itu di window. Nah kan di sini gua ada bermacam-macam nih, dan semoga ini emang buat berguna banget sih buat nanti ke depannya. Jadi harus ada. Nah itu gue yang pertama layers, dari ini layers di sini. Terus itu nih, kalau buat yang huruf A nih, A terus ada garisnya, itu paragraf. Berarti paragraf nanti bakal kebuka. Nanti paling kalau lo baru, misalnya lo belum ada ini, masih kosong, biasanya dia langsung muncul kayak gini. Nah kalau muncul kayak gini, coba lo tekan, lo tarik, terus lo pas ada biru-biru kayak gini nih, lo lepas, nanti dia bakal nyambung sini, dan dia bakal langsung ada dua A isinya sama Q, kayak P terbalik ini. Nah kalau ini namanya brush. Kalau brush juga sama, kalau misalnya lo belum ada brush, cari sini brush di sini nih, lo klik, nanti dia bakal kebuka gini. Kalau misalnya udah begini ya udah masukin aja kayak tadi. Terus yang ini juga, nih kubus, ini properties tulisannya, buka aja di window, terus properties, klik. Nah kalau nanti udah masuk kayak begini, lo geser lagi kayak gini satu. Yang ini namanya history, yang ini namanya 3D, yang ini namanya grips. Sebenarnya yang paling kepake ini sih, yang paling kepake ini dua, brush sama ini doang. Yang ini nggak, jarang kepake biasanya gitu. Oke, lanjut, kita bakal langsung aja nih ke tempat fixnya kalau udah bener semuanya. eh Misalnya gini, kita contohnya mungkin ini kan udah ada tulisannya ya. Ini kita orang-orangnya kita hapus-hapusin dulu aja. Kita hapusin, kita hapus-hapusin, kita hapus-hapusin. Nah kita pinggirin aja, pinggirin. Oh ya, kalau mungkin kalian masih belum tahu gimana cara ngedrag, gimana cara apa namanya gerakin ini atau gimana, jangan lupa kursornya di sini ya, ini yang paling atas nih, ini move tool namanya. Terus kan biasanya lu nyari ya di layer mana gitu, apalagi kalau di layer banyak kan bingung. Nah kalau mau langsung, kalau di gua Photoshopnya itu sambil klik kontrol, ditekan tempatnya, nanti dia bakal auto tuh. Ini matanya buat ngilangin sama enggaknya. Nah kalau udah ini digeser aja, nah itu pasti yang geser dia. Cuman ada juga yang Photoshopnya look nggak usah ditekan CTRL, itu langsung ke klik, bisa kayak tek kayak gitu. Itu biasanya langsung kegeser, cuman kalau gue nggak, kalau gue tuh harus pakai kontrol dulu. Nah itu terserah kalau dari kalian,
Photoshop kayak gimana, karena gue juga nggak tahu settingnya, lupa kayak gimana ya gitu. Jadi terus kalau kan ini kan cuma satu ya, digeser cuma satu. Nah lu kalau mau, oh, gue mau sekalian nama tempatnya digeser gitu ya, nah lu sekalian kalau gue kontrol sama shift ditekan, terus ditekan lagi yang putihnya, nah, dia nanti bakal nyambung kayak gitu. Jadi kan yang kontrol, kalau dikontrol doang gini doang kan, tapi kalau mau sama yang lainnya, yang tadinya udah ke select, sambil klik shift, sambil tekan shiftnya ditekan yang belakangnya nih, pokoknya ditekan tempat yang mau lu barengin, nah dia bakal bareng. Misalnya gue mau bareng sama kotak kuning ini nih, box ini, dia bakal bareng terus gitu. Terus kalau lo mau undo, di Ctrl Z aja. Cuman Ctrl Z itu cuman buat sekali doang ya. Tuh, kalau lo Ctrl Z lagi, dia bakal balik lagi. Tapi kalau mau terus-terusan di undo, Ctrl Alt Z, dia bakal terus-terusan berkurang itu di undo. Gitu. Oke, ada ya kayak gitu. Nah, misalnya kita contoh sekarang, eh, kita membuatnya di template yang merah. Sebenarnya semuanya ada di sini, ada kotak kuning, biru, merah sama aja. Sekarang kita coba di merah ya. Karena lu dapet kayak gini nih template-nya. Nah, yang pertama lu lakuin ya udah coba lu ganti dulu tulisannya, misalnya judulnya eh, selamat menunaikan ibadah puasa gitu. Nah, buat kalian nanti yang buat eh, tulis ini, apa namanya, perlu diperhatikan juga kalau tulisannya panjang nih, kayak gini kan tulisannya panjang nih. Terus tulisannya gede, jangan kayak gitu ya. Kalau misalnya tulisannya panjang, dikecilin fontnya, se pokoknya se apa ya namanya, se proporsional mungkin lah, jangan sampai gedein banget, misalnya segini segini kan kayak pas gitu. Nah menaikan, nah yang bawahnya juga masa. Nah kalau ini kayak kekecilan nih gitu, misalnya kalian kekecilan, coba ya digedein dikit gitu. Oh segini udah cukup gitu misalnya. Pokoknya main-main ini ininya nih, jangan sampai asal bikin aja, soalnya jadi nggak enak juga dilihatnya kalau asal bikin. Nah ini coba lu atur bintang-bintangnya, lu klik di bintangnya, jangan lupa diklik nih move nya tuh. Terus coba jangan terlalu rapat gitu lah. Nah terus kan, ini udah bagus, cuman kayak terlalu ke bawah gitu, lu pakai cara yang tadi awal, sambil ditekan shiftnya, klik di bintang dulu, terus sambil klik shift, klik di tulisan yang ini, udah klik, terus klik yang ibadah puasa, klik juga ini udah, terus yang ini juga, yang ini, yang ini. Nah dia bakal langsung bareng pas dipindah-pindah bareng. Nah lu coba, oh gue mau deketin segini gitu, gitu misalnya. Nah terus kan ini bintangnya ketutupan ya, nah karena masih kayak gini nih, masih ke select semua, lu coba select di tempat yang lain dulu, karena kalau lu masih nyalek gini, itu udah nggak bakal kepilih. Lu select yang lain dulu, terus baru select ke bintangnya gitu. Nah select bintang tuh gitu, udah pindah. Nah misalnya udah bagus nih. Nah terus kemungkinan nanti lu dapat postingan tuh pasti bakal ada tanggal-tanggal lah, atau link, atau tulisan-tulisan lain yang di bawahnya. Misalnya ini tanggal dulu deh, tanggalnya tuh misalnya tulis aja di bawahnya, dimulai dari pada di sini, disesuaikan aja. Kalau di sini dia tulisannya sama kok sama yang atas, fontnya komik aksis juga, cuma lebih kecil, cuma nanti ada perbedaan sedikit di bawahnya. Kan kalau ini cuma tulisan geser-geser doang, tulisan geser-geser doang. Nah, misalnya kita ganti tanggal, oke, tanggalnya misalnya pas kapan sih, lupa gue, 17 hari lagi, berarti 25an ya dulu, nggak tahu pun, misal 25 April ya 2020. Dan nih, nah pas di tulisan tanggal ini pastikan, pokoknya kalau tanggal itu nggak masalah pakai komik aksis, kalau tanggal nggak masalah pakai komik aksis. Cuman kalau misalnya nanti link, kalau link itu harus pakai Futura nih, Futura MDBT. Karena kalau link kan pasti ada gede kecilnya ya, huruf gede kecil. Nah kalau komika itu dia
nggak kelihatan misalnya ini tanggal gue jadi ini komika, nah dia bakal gede semua tulisannya kapital semua. Cuman kalau buat link kan pasti nggak mungkin kan kita kapital semua, karena link kan pasti ada huruf gede kecil kan ngaruh. Jadi kalau bisa, kalau tanggal kita pakai komika aksis, tapi kalau link kita pakai futura. Tuh, misalnya ini tanggal-tanggal kita pakai komika aksis, misalnya kita segede gini lah, ini kan masih gedean. Kalau masih kegedean, diklik kotaknya, rectangle tool yang belakang, terus kita mau ngatur gede kecilnya kan, itu kliknya CTRL T. Nah itu bakal kayak gini nanti kelihatan. Nah, udah diatur aja tuh. Gede gini kan. Saya gede lagi. Jadi nah, kalau yang ini juga lu coba usahain proporsional, jangan sampai tulisannya gede banget tapi kotaknya nggak pas gitu. Jangan juga, jadi kalau bisa di namanya negatif negatif space-nya disediain. Nilai estetikanya biar kelihatan gitu lah. Ini misalnya. Ini udah tanggal nih. Terus misalnya nanti ada klik link. Nah, kalau misalnya kalian mau tulisannya kan nanti bakal sama nih. Misalnya klik link di sini. Nah, tulisannya bakal kayak gini gini, kayak mulai pada. Nah, kalau lu mau, gue mau biar cepet gimana cara copy-nya? Nah, lu klik dulu nih di tempatnya, di dia. Nah, kalau udah, lu sambil tekan Alt, terus di klik di mulai padanya, ditekan, terus digeser. Nah, dia bakal langsung auto ngeduplikasi. Lu lepas Alt-nya nggak apa-apa abis itu. Habis itu lepas nih. Nah, jadi dia bakal ada dua. Kayak gitu. Nah, kalau udah dua gini ganti aja. Klik linknya di sini. Nggak ngeklik sih ya. Diketik lagi nih klik. Itulah pokoknya nanti buat kata-kata sekreatif kalian. Nah, sama nih, kan kita nanti kita bakal pakai bentukannya kayak gini juga nih, kayak April 2020. Nah, sama kayak tadi. Nah, kalau yang tadi kan karena cuman satu, lu kliknya cuman satu kan. Nah, di sini kan ada dua komponen nih. 25 April sama kotaknya. Nah, kita harus pakai shift yang tadi gua diajarin awal. Klik dulu nih 2020, terus sambil klik shift juga, klik juga belakangnya. Gitu. Kalau kalian tadi kayak gua, harus pakai kontrol milihnya, ya udah berarti kontrol sama shift. Tapi kalau nggak usah shift aja. Nah, udah dia udah kepilih semua kan ya. Kalau udah kepilih semua, sama kayak tadi, klik alt, tekan, terus digeser, tekan geser, set, jadi hidup. Nah, itu mengurangi waktu banget. Nah, tinggal ganti deh tulisan filenya bit.ly eh, apa namanya, hmm, jadwal pasang kayak gitu. Nah di sini kan kalau link ini kan, kalau tadi gue bilang komika tuh gede-gede semua di sana. Nah kalau link harus pakai Futura fontnya. Nih, Futura MBBT. Nah, gue saranin buat kalian, kalau misalnya tulisannya itu ada backgroundnya, itu kalau bisa yang tebel, yang bold. Nah itu bisa dipilih di sini. Kalau lo belum kebiasa sih, gue udah gue kasih kan fontnya, ya sudah ada. Nah ini kan medium, pilih aja yang bold. Jangan bold italic miring. Nah ini bakal gede gitu. Terus atau lagi nih, di sini kan kayak terlalu rapat nih, kurang estetik dan lain-lain. Coba lebarin. Nah, kayak gini. Nah kalau udah kayak gini, jadi dah. Terus kalau ini sebenarnya udah selesai tulisan-tulisannya. Mungkin kalau nanti ada tulisan lain ya coba menyesuaikan aja. Intinya kayak gini dong nanti bawahnya. Nah kalau lo mau ngatur nih, kayak ini kayak kotak yang biasa kita buat, misal kotaknya kurang lancip atau kotaknya kurang kurang tumpul gitu. Nah ini lo klik di kotaknya, aturnya gini. Terus diklik yang bentuk kubus, ada kubus ini di properties. Klik sini. Nah nanti dia bakal ada gambar ini nih, kayak kotak 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 kotak. Nah lo pilih salah satu aja. Lo pilih salah satu, lo klik sambil tekan. Kalau ke kanan dia bakal makin tumpul, tapi kalau ke kiri dia bakal makin tajam. Nah kalau gue biasanya lebih suka yang lebih tumpul kayak gitu, biar lebih kelihatan menarik aja sih. Cuma kalau kita biasanya kan segini lah ya, nggak tumpul-tumpul amat. Sama nih yang bawahnya juga, coba atur sama segini lah. Nah gitu kalau mau atur, udah jadi deh. Nah ini kan udah proporsional ya, udah bagus. Nah nanti yang bawahnya gitu tulis nih, misalnya kita nih biro Diskominfo, ya tinggal tulis lah. Kalau misalnya departemen, ganti departemen. Nah ini ganti Diskominfo, tinggal klik aja. Cuman jangan lupa klik di T sampai kiri gitu. Lanjut, kita sekarang ini tulisan-tulisan ini nanti dulu ya, kita foto dulu.
Nah kalau mau foto kayak biasa nih, kita harus mencari fotonya dulu. Nah fotonya tuh ya kalian punya ya, di open terus di soft foto, gue udah simpen. Misalnya gue pakai fotonya nih, foto gue yang ganteng nih. Jangan diburung. Foto siapa ya? Soalnya kan situ ada 3 kotak ya, berarti 3 foto. Foto Han nih, foto Han, fotonya Bang Fuad lah, Bang Fuad. Masa mau puasa, merdeka sih. Oh iya, ini syari ini Syamdun, Syamdun, terus sama Hans. Nah cewek deh, yang cewek sama si Farah. Nih harus kuat ini. Ini string ya. Nah kan itu di lu kalau misalnya bingung mau ambil foto gimana, lu ke file terus open. Foto yang buram. Ganti. Ini foto yang bagus ya. Kalau terasa buram ganti aja. Oh ini sih Han lagi doa. Terus nah gini kan udah ada nih fotonya. Nah sekarang kita harus nge-crop orangnya. Nah sebenarnya ada banyak cara buat nge-crop. Ada yang pakai pen tool. Oh kalau pen tool lebih ribet. Nah kita sekarang pakai yang gampang, namanya quick selection tool, sebelah sini. Mungkin kalau misalnya kalian bentuknya kayak gini, dia ada 2 tuh, ada yang magic ini, cuma kita pilihnya di klik kanan di quick selection tool. Nah kalau udah, lu tinggal ini bisa diatur apa bulatan ininya, bulatan selectionnya tuh, dia bakal seleksi. Nah kalau lo bingung gimana cara gedein misalnya itu, klik alt, ditekan alt, terus klik kanan mouse, terus lu geser kanan, geser kiri, geser kanan gedein, geser kiri kecilin, sambil nekan alt sama klik kanan di mouse nya. Biasanya gue suka kecil sih biar dia lebih lebih teliti gitu. Nah terus kalau lo mau zoom in zoom out biar cepet, lo alt-nya ditekan terus mainin scroll. Kalau scroll ke atas itu ngezoom, kalau bawah itu kecil ya. uh, sedikit tutorial. Terus kalau lo mau ngegeser kayak gini, itu lu sambil neken spasi, lu tekan spasi terus lu klik, lu geser-geser, klik geser-geser, klik tekan geser-geser. Terus kalau mau zoom on pakai itu sih yang paling biasa dipakai. Nah sekarang kita mau nambahin kan, nih kita tinggal nambahin aja nih, misalnya kita yang badan Hamdun, jadi kita klik, kita tekan, nanti bakal otomatis ke badannya karena kita backgroundnya polos. Terus coba pilih-pilih yang belum ke select, pilih-pilih gitu. Nah misalnya oh kayaknya kelihatan udah, terus lu coba zoom, klik alt di scroll, oh, kupingnya belum kepotong nih gitu. Nah ini kan masih kegedean nih kursor ininya bulatnya, kayak tadi lagi alt terus klik kanan terus digeser ke kiri. Nah terus kalau di gua itu eh, apa namanya, harus diklik shift. Pokoknya nih kalau misalnya lu bulatan ini kan ada bulat terus min, gambar min nih tuh kelihatan min. Cuman kalau misalnya gambar kayak gue nih min gini, gue nggak mencetak apa-apa nih tapi min, nah lu harus klik shift buat nambahin seleksinya. Cuman kalau misalnya lu begininya udah plus, ya udah langsung klik aja sini, karena kalau gue kayak gini gue klik dia bakal ngehapus gitu, makanya gue harus klik shift gitu. Ini ada kupingnya, terus langsung otomatis dia bakal crop. Kalau mau rapiin lagi boleh, rapiin ya segitu lah ya sebenarnya. Pas di ini juga sambil nekan shift kalau nah. Oh, terus lu cek lagi mana nih yang belum kepilih, oh udah kepilih semua nih, udah kepilih semua. Lu tinggal klik CTRL-J, itu buat ngekopi tempat yang di bulut-bulut ini yang tadi kita pilih. Seret. Nah lu lihat di sini bakal muncul baru kan, layar baru. Nah itu nanti yang bakal kita pakai nih, kita yang ternyata cuma Hamdun doang ada. Lu tinggal pilih ini selection tool yang atas,
tinggal klik di Hamdunnya, lu geser, lu bawa ke layer yang lu buat desain. Misalnya layer gua kan di template di BEM comic nih, lu geser ke sini terus langsung ke sini gitu. Terus kalau misalnya lu masih bingung, bisa juga yang backgroundnya lu matiin matanya, terus lu Ctrl A, dia bakal seleksi semua, terus kayak copas, Ctrl C, terus di sini Ctrl Ctrl salah. Nah ini jangan lupa ya, tadi gue salah, gue di background jadi nggak ada yang copy. Layarnya di si Hamdunnya, di Ctrl A, Ctrl C, Ctrl C di sini Ctrl V. Nah, lalu atur lagi ukurannya, kalau kegedean di Ctrl T, saya kecilin. Saya Hamdun jadi pemeran utama ini di sini. Ya, kayak Habib gitu, keren kayak Ustaz. Bujut. Nah, kalau udah klik enter. Ya di sini kan, si Hamdun kok masih di keluar kotak nih, harus di kotaknya gitu. Lalu pilih kotak belakangnya yang kuning, pilih klik kotak belakangnya sampai kepilih nih, kan di bawah nih klik kotaknya. Nah lu klik Ctrl, sambil neken Ctrl lu klik di gambarnya, jangan di tulisannya, jangan di sininya, jangan di matanya, di gambarnya, sambil klik Ctrl ke gambar, klik. Nah nanti dia bakal keluar titik putih ini. Nah kalau gini berarti lu udah berhasil. Nah sekarang tugas kita nge-select lagi, kita pilih lagi layernya Hamdun, karena kita bakal buat hapus Hamdun kan. Karena di sini kan kita ke selectnya masih layer yang kotak. Tuh. Nah kita mau select Hamdun, ya udah klik aja Hamdunnya. Jangan di dalam kotak ya, karena di dalam kotak nggak bisa. Oke. Nah ini udah Hamdun nih. Nah terus yang kedua, ini tuh ketika ini gue pengen hapus nih, pengen hapus, men kalau gue hapus gini, yang kehapus malah dalamnya doang gitu. Berarti kan terbalik kan. Nah kalau mau terbalikin lagi caranya, lu tekan Ctrl Shift I, Ctrl Shift I, dan nanti dia bakal terbalik tuh. Misal atasnya nggak usah dihapus, bawahnya aja yang dihapus, biar terlihat keren gitu aja sih, keren gitu guys. Langsung ke atas, lu geser-geser lah, lu klik Hamdunnya. Kalau misalnya kan kayak gini nih, terus kayak kayak ini mah kayak di dalam kotak, ini di luar kotak ya kan, masih kelihatan. Ada geser aja, lu klik Hamdunnya, lu pakai tanda panah ke atas buat dikit. Lu bisa juga sih geser gini, cuman kan takutnya keterusan gitu. Oke ini aja, panah. Lalu zoom, coba lihat nih udah pas belum. Terus lu gini lagi, begini udah pas nih, udah pas. Nah cara selanjutnya itu kita ini kan gambar Hamdun masih kayak aneh nih, itu kayak masih belum kurang. Kita coba mainin di kontrasnya. Nih kita klik gambar Hamdun, terus di sini nih di bawah bawah layer, lalu klik yang ada bulat terus ada garis tengah, lu klik. Nanti bakal banyak pilihan nih, ini tuh buat ngatur-ngatur gambar sebenarnya banyak kalau lo mau nyoba-nyoba, cuman kita pakainya cuman brightness and contrast doang. Klik brightness kontrasnya, dan langsung di sini nih, langsung di atas Hamdun karena dia buat di Hamdun. Nah kalau lo langsung mainin brightnessnya gitu, dia semuanya bakal keganti, karena yang di select dia di bawah ini semua. Jadi yang di bawah ini semua tuh di brightness sama dia. Nah lu gimana caranya biar Hamdun doang? Nah lu klik ini yang kotak ini, celak, nanti bakal Hamdun doang yang berubah. Nah kalau buat kita biasanya kontrasnya kalau bisa dipenuhin, kontrasnya penuhin. Kalau misal kontrasnya penuh, mukanya Hamdun terang bet terang gitu kan, karena bajunya putih gitu, ya udah lu coba kurangi kontrasnya. Tapi kalau bisa kontrasnya tuh tinggi pokoknya, jadi kayak kelihatan kartuni, jadi kelihatan kartun gitu. Nah kalau udah kayak gini dong. Nah langkah selanjutnya, ini kan tadi kita ke selectnya di efeknya, ini tuh efeknya tuh. Nah kita select lagi di gambar Hamdun di bawahnya, tepat di bawahnya. Nah di bawahnya Hamdun ini kita bikin satu layernya Hamdun, satu copy. Caranya gimana? Klik ke layer Hamdun, di Ctrl J lagi kayak tadi yang tahu, Ctrl J, jadi bakal jadi dua nih, jadi dua. Nah yang lu bakal pilih sekarang itu yang bawahnya, buat nanti di background belakangnya. Nah kan ini ada dua nih, ada yang atas ada yang bawah. Nah yang bawah lu bisa klik dua kali di layernya, jangan di tulisannya ya, karena kalau klik dua kali di tulisannya dia bakal kayak gini. Klik dua kali di sininya nih, di samping sini atau samping sini, atau enggak lu klik kanan terus blending option, itu sama aja.
Kalau gue blending option nih, atau enggak gue klik 2 kali, tak tak, dia bakal muncul nih kayak gini, layer style. Sama aja sih ketika lu klik kanan, blending option sama aja keluarnya. Kayak gini juga. Nah, ketika udah keluar layer style, sekarang lu ke color overlay buat ganti seluruh warnanya Hamdun. Kita kasih overlay. Nah, klik warna putih karena kita background belakang selalu warna putih. Klik, kalau udah oke. Okay. Nah, udah nih, yang ini tuh warna putih, cuman karena di belakangnya Hamdun yang asli jadi nggak kelihatan. Lalu klik eh, panah kiri buat menggeser kiri. Pokoknya kalau mau apa-apa ini, klik aja kiri gitu. Sampai, oh udah bagus nih, segini bagus dah, bagus. Itu deh guys, nah itu udah selesai kayak gitu. Tinggal 2 lagi tutorialnya sama kayak tadi sama nih. Gue coba cepat ya. Ini suara gue gila, strong banget guys. Nih, terus 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 pilih yang belum kepilih. Ini sebelumnya sudah kepilih, tangannya belum, tangannya udah. Ini Ctrl J, klik ininya, tarik sini, jeger, jadi gede warnanya. Ctrl T, kecilin, aduh, ini kalau sini. Kalau puasa harus kuat nanti rasanya. Kalau puasa harus kuat. Begini lagi. Klik backgroundnya, sampai klik kontrol, klik gambarnya biar kepilih. Klik farahnya, terus di kontrol shift I buat inverse. Klik penghapus, hapus badan yang bawah kayak ini. Nah, oh iya tadi gue lupa ngilangin, kalau mau ngilangin titik-titik putihnya di kontrol D, dia bakal hilang. Klik varanya, klik. Nah, udah pas. Kita bikin gambar bagus kayak yang di sini. Kontras, jangan lupa kotaknya diklik, kontras naikin, gear. Oh, udah bagus nih, masih kegelapan, coba terangin. Nah, udah. Gambar Farah tadi, di Ctrl J, pilih yang bawah, diklik 2 kali, terus di color overlay warna putih, oke. Geser. Nah, sekarang ini si Hanjala, kepala, badan, udah ngelek guys. Wujud ngelek, betul-betul ngelek nih. Oh, udah semua nih, Ctrl J, tarik si Hanjalanya ke sini, gede nih, sini. Kalau bisa rasionya si Hanjala sama Farah sama ya, soalnya dia bentuknya sama. Lihatin aja palanya, segede mana, segede gini palanya udah sama. Tuh. Nah, terus lagi gini, pas kita kok dia di belakang Farah nih, jadi nggak kelihatan gitu kan. Nah, lu tarik layarnya ke atas aja. Salah, layar si Farah nih di sekitar sini nih. Tarik atasnya, set. Nah, terus yang di atas Farah nih, ya baru. Nah, kalau udah terus gini biar tangan kelihatan. Nah, pokoknya lu kalau mau yang dilihatin, coba lihat kotak belakang aja. Tangannya mau kelihatan kan, jadi kalau bisa di atas kotak bawah, garis bawah. Nah, klik di sininya, ini Ctrl Shift I biar inverse, klik hanjalannya, penghapus, ya, Ctrl D ngilangin garis-garisnya, klik hanjalannya lagi, klik. Nah, kita bagusin kontrasnya, kontras. Ini jangan lupa kotaknya diterangin. Wah, anjirnya jadi hitam ini nih, jadi hitam jadi putihan Hamdun suwe bebet suwe. Nah, klik jalannya, klik 2 kali, color overlay, baptis. Salah guys, belum gua Ctrl J bawah tulis, klik 2 kali. Alhamdulillah. Nah, udah kelar kan.
Nah ini udah kelar nih, udah ada keren nih, keren banget. Ini kita tinggal tambahin tulisannya. Nah tulisannya terserah kalian sih mau kayak gimana, kreatif kalian. Tapi kalau misalnya saya gini kan, tulisannya mau panjang, ya udah lo tinggal gedein ininya, backgroundnya, Ctrl P, gedein ini ya segede gini, sebelakang parah kan. Wah ada keren 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 ini. Nanti deh, puasa harus kuat, puasa harus kuat. Nah saya kayak rapet bet rapet gitu kan. Nah kalau kata oh ini kayak rapet banget atas bawahnya gitu, spasinya kalau di Word space-nya, lo klik di A, set. Nah dia aturnya di sini nih, paling pojok kanan atas kan 24 nih. Coba sebenarnya bisa di auto, cuman kalau nah kalau misalnya oh udah auto udah bagus, misalnya kayak gua auto udah bagus gitu segini. Tapi kalau misalnya pas di auto pun menurut lu kayak kegedean nih auto spasinya masih kegedean, coba aja di scroll. Misalnya dia 0 nih, kalau 0 kan sama semua, di scroll scroll ke atas, lu sambil klik di tempatnya, lu scroll ke atas, dia bakal nambah, dia bakal nyesuaiin lu sesuai mana yang bagus. Tapi kalau biar enak di auto aja sih tuh. Set. Nih puasa harus kuat ini. Set. Nah sekarang sihan jalan misalnya, jangan lupa berdoa gitu. Nah, bulannya mustajab gitu. Set. Sama juga nih, kalau bisa sih tulisannya nyesuaiin aja, lu mau caps lock mau nggak sih terserah sebenarnya. Cuman biasanya gue pakai caps lock sih biar kelihatan bagus aja. Tapi terserah sih, selalu. Jangan lupa berdoa. Nah, ini oh tulisannya kayak agak kegedean, kecilin aja. Sini boy, sini udah auto boy. Cek. Nih pada kelar nih guys sama ini. Nah, terus yang ini sebenarnya buat si orang orang utamanya, si Hamdan tadi. Apakah kamu siap? Pas sudah siap? Gila, keren keren bet keren. Nah, ini kan kayak ini kayak miring bet miring gitu kan, kayak miring bet kayak habis ngapain gitu. Nah, lu di Ctrl P, nah lu puter deh Ctrl P, terus di lu kesini, ini kursornya kesini, jangan di tepat di garisnya, di luar garis, cuman agak agak dekat dikit. Nah lu klik, lu tekan lu gini, cet 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 cet. Nah lu sudah siap ya, udah klik set, misalnya sini lah. Udah deh, sebenarnya ini udah selesai sebenarnya, tinggal tambahin logo logo departemennya. Ini kalau di template Hamdun dia udah ada tuh, udah ada logo-logonya, cuman ini berantakan nih, gue dapet dari Valet tuh, ini berantakan berantakan. Boleh di logonya, saya kita pakai Riscom, dia nggak ada apa-apanya logo Riscom sih ini semua. Ini pokoknya ini pakai template, nah ini Riscom. Nah ini kan Riscom langsung ada logonya. Biasanya kalau si punya Hamdun sih udah rapi kayak gini, cuman kalau di gua tuh, gue buka lagi di file, di open, karena gue punya filenya kan, gue open, terus nanti kayak foto tadi cuman karena punya kita logonya udah bolong, tinggal geser aja ke sini, terus dikecilin, taruh di atas, langsung ke sana aja di Riscom. Udah guys, selesai. Nah di sini kan ada to be continued. Nah coba contohnya ini buat apa namanya, kalau ada slide selanjutnya, misalnya setelah ada ini ada slide selanjutnya, slide selanjutnya itu ada gambar-gambar orang lagi puasa, gambar marjan atau gimana gimana gitu, pakai ini kayak ginian. Nah pada kayak ginian lu save dulu nih, Ctrl X aja, save dulu. Nah kan ini kan udah termasuk kotak merah nih, lu kecilin aja nih di sini di tanda panah bawah, set, jadi bakal jadi kecil, matiin aja dulu. Oke. Nah kan risk kamu masih ada, risk kamu jangan sampai hilang nih pokoknya, jangan lupa risk kamu jangan sampai hilang. Nah tinggal pokoknya tuh kalau selain yang ini, backgroundnya kayak gini polosan, tinggal lo masukin gambar sama tulisan aja sebebas mungkin sih. Mungkin lo kalau mau nambahin background juga merah kayak gini, cuman lebih kecil nggak masalah, cuman agak ribet aja. Jadi kayak gini aja, kalau polos tambahin gambar, tambahin tulisan, gambar, tulisan, tulisan, tulisan gitu ya. Nah yang paling disclaimer sih buat kalian semua, nanti kalau misalnya punya gambar, kalau buat ngecilin jangan lupa klik shift pokoknya, pas ngecilin gambar, gedein gambar, ditekan shiftnya.
biar dia proporsional rasionya. Karena lo kalau nggak kayak gitu nanti gambar gepeng kayak gini nih, kontrol T gini. Oh gue mau gedein, asal gedein gini, mau kayak ambil jadi gepeng, main gepeng saya kan jadi aneh gitu, rasionya nggak pas. Nah biar nggak gepeng, klik shift nya ditekan, biasanya itu gede. Oke, jangan lupa tuh, kalau gue masih lihat banyak nih yang fits tapi orangnya bergepeng-gepeng gitu jadi aneh. Ya ada enak dilihat ya. Terus nanti kalau buat ini juga nih, sebenarnya tata cara tuh penulisan. Kalau misalnya lo ada tulisan banyak ini, kan nanti di sini ada penjelasan film-film gini-gini. Ganti tulisan apa itu, ini kita pakai Futura kan. Kalau penjelasannya panjang gini nggak usah pakai bold nih. Kalau bold tuh kalau buat tulisan panjang mengganggu itu boy. Nah kalau bisa diganti jadi yang kecil, kecil kecil gitu kan, medium lah mungkin. Terus lo fontnya lo sesuaiin deh, kecil. Nah saya gini, nah lo misalnya gue mau tulisan namanya langsung kos-kosan lalala gitu kan, terus banyak nih misalnya. Nah misalnya gue mau paragrafnya rata kiri, di sini misalnya ada rata kiri, di sini juga ada rata kanan, tapi lu pengen rata kanan kiri, di sini nggak ada nih, lalu pencetnya di sini paragraf ini di karakter. Nah lalu di sini terus lu ke paragraf, nah sini ada pilihan itu rata kanan kiri, terus yang bawah tengah. Biasanya sih gue pakai yang ini biar kelihatan rapi. Tuh. Nah terus buat judulnya, kalau mau buat judul baru tulisannya tebel, bulan puasa. Nah, ini baru tebelin di bold. Nah, kalau buat judul di bold. Nah, ini namanya teknik tipografi guys, gitu. Ini sama ini gak apa-apa sih, bagus ini sama lo mau gedein lagi. Nah, pokoknya kalau judul tuh kalau bisa semenarik mungkin gambarnya sampai gede gitu kelihatan. Nah, kalau lo mau taruh gambar, soalnya kayaknya tulisan kegedean deh, kecil gitu, lo bisa ngecilin langsung misalnya gini. Lo klik di bahan posanya, lo klik sambil klik shift, klik di tulisannya juga, lo cat Ctrl T, dia bisa jadi kecilin langsung. Nggak usah lo ubah fontnya juga bisa, jadi langsung dikecilin. Nah, sini mau taruh gambar kan, file open, gambarnya bebas sih, gambarnya terserah. Menahan setan, berbut kering, yang benar bangun gede sih enggak. Lo ini kan lu nggak usah dipotong-potong sih, ini kita mau langsung full satu gambar, langsung aja Ctrl A Ctrl C, terus di tempat sini Ctrl V, digeser gede gede, terus dia kecil ya. Tuh nah lu jangan sampai gini ya, jangan sampai gini nih, biasanya gue juga suka pencet gitu tuh nanti jadi lebar. Lu harus pas tepat di pojokan kanan atau kirinya, sini pojokan nih, jangan kayak gini nih, itu lebar. Walaupun lu klik shift pun dia bakal lebar, jadi harus yang ini. Nah set, udah pas ini. Keren. Dan oh ada keren nih, ada deh jadi tinggal geser. Terus kalau misalnya ini ada tambahan juga nih, misalnya gue nggak tahu nih tengahnya yang mana gitu kan, mau pasin tengah, lu tinggal lu pilih nih, misalnya di 3 objek ini lu mau tengahin, lu pilih semuanya di objek itu pakai shift, terus di Ctrl A sampai luarnya ada garis-garis, lalu klik yang ini nih. Kalau yang misalnya mau tengah, yang tengah tuh ini, cuman nanti dia jadi tengah semua karena di tengah kayak gini kan. Lalu nggak mau kayak gitu, kalau nggak mau kayak gitu lu maunya tengah apa, ratanya kanan kiri aja, karena atas bawahnya jangan diganggu gugat. Nah kalau atas kanan kiri gini doang set. Nah itu udah tengah dia itu, tapi kalau yang mau coba tadi kayak gitu ya. Nah misalnya sini tulisannya kalau bisa jangan jangan hitam doang lah, warnanya kuning gitu, kuningnya kuning yang biasa yang bisa kita pakai. Nah gini, tulisannya nggak kelihatan boy gitu kan. Nah lu tinggal kalau tulisannya nggak kelihatan, klik di tulisannya, klik 2 kali tulisannya,
terus di stroke, ini stroke. Nah, pilih warnanya hitam. Ini buat luarnya. Nah, ini buat tebal tipisnya. Nah, ini tebel gitu kan. Nah, pas wah, ini kebaca nih, udah keren nih kebaca gitu. Nah, oke dah gitu. Nanti kalau mau judul pakai komik aksis pun nggak apa-apa. Tapi kayaknya bagusan komik aksis sih kelihatannya. Kelihatan aja gitu. Komik aksis tulisannya ini. Harusnya tulisannya yang tipis. Sebenarnya nggak terlalu masalah yang tebal gitu. Cuman kayaknya lebih enak dilihatnya kalau tipis sih. Selera aja lah. Tapi itu bold type. Serah sih. Mana mau bold mau tipis gitu. Sesuaikan. Sesuai konteks. Tapi kalau kayak gini bold juga nggak apa-apa sih. Lebih kelihatan juga. Nah, ini coba atur misalnya lo. Nah, ini aja lah. Biar rata kanan kiri biar kayak laprak gitu kan. Jadi deh. Tinggal slide gitu yang ngomong. Lalu kalau mau bikin banyak biar nggak ribet, lo grupin misalnya lo udah ini nih slide yang ini 3 berarti kan. Nah, ini di shift klik ini terus sambil shift terus tekan yang bawahnya sampai tiga kepilih. Lo bikin grup nih, grupnya tuh yang gambar kayak folder. Grup ini namain ini slide 1. Tuh. Lo matiin, lo buka lagi. Atau biar gampang gue sih gini. Slide satunya gue copy. Lo klik di slide 1, lo Ctrl J, nanti ada slide 1 copy, jadi next slide. Nanti isinya bakal sama kan. Nah, lo hapus aja fotonya, nah terus tulisannya tinggal lo ganti. Soalnya ini perubahan ibadah. So, nah, tinggal tambahin lagi sini fotonya baru, open, taruh lagi. Tuh guys, nanti di slide 2. Nanti tinggal lu save aja. Save-nya lu klik, jangan lupa klik matanya slide 1, save, mati matanya kan sini save. Terus yang ini tadi kita kotak merah ya, kotak merah terus tuh. Nah, save nya kalau lupa di save as di PNG. Nah, namain yang rapi ya biar nggak hilang gitu dah. Paling gitu aja sih, nanti hasil PNG itu kirim ke COP aman gak ya, aman tinggal upload. Oke, paling buat yang fit gitu doang sih. Sekian tutorial dari gua. Selamat mencoba, semoga kalian bisa jadi jago desain ya, untuk kedepannya jadi berguna selain ini. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.